Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam. Selamat datang kembali di channel Ilo Bercerita dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan dimurahkan rezekinya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Doa terbaik pokoknya untuk teman-teman semua. Dan pada kesempatan yang baik ini, kami akan membawakan satu kisah dari Bang Aldi. Penulis asal kota Bogor, Jawa Barat ini selalu menarik kisahnya, horor gigit biasanya ini kalau dari Bang Aldi ya teman-teman ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang baru bergabung atau yang sudah lama bergabung, tapi ternyata lupa nih, belum diklik tombol subscribe-nya, ayo dong. Bisa diklik dulu tombol subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Bercerita ini, kami upload setiap hari teman-teman, setiap malam, jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi. Pasti teman-teman udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Kita menuju ke Jawa Barat. Malam terkutuk di makam desa. Asap putih mengepul ke udara dari celah-celah atap dapur. Di depan tungku, Mas Saija terlihat sibuk meniup-niup api dengan bambu agar tetap menyala. Sementara itu suaminya, Abah Ajat, baru saja kembali dari hutan dengan membawa beberapa ikat kayu-kayu kering. Nanti rencananya kayu-kayu tersebut akan dibelah, dijemur, lalu dijadikan kayu bakar. Kehidupan mereka memang masih sangat tradisional, sekalipun beberapa kampung di sekitarnya sudah ada yang menggunakan kompor minyak tanah. Putra Mak Saija, Maman, baru saja tadi malam tiba dari kota. Saat itu, dirinya tengah menghabiskan akhir pekan di kampung kelahirannya. Sudah 7 tahun ini Maman bekerja dan menetap di kota. Sebelum nikah, ia biasanya akan pulang ke rumah orang tuanya sebulan sekali. Setelah menikah, Maman jadi lebih sering menghabiskan hari libur bersama keluarga kecilnya. Alhasil kini ia cuma bisa menemui kedua orang tuanya beberapa bulan sekali saja. "Abah sudah pulang dari hutan, Mak?" tanya Maman yang baru saja keluar dari kamar mandi. "Sudah, itu abahmu sedang istirahat di halaman belakang," Mak Saija menyahut. Maman mengangguk, seraya duduk di balik bambu. Lelaki itu memandangi tubuh sang ibu yang sudah setengah bungkuk akibat termakan usia. Rambut perempuan tersebut tampak memutih seutuhnya. Demikian pula dengan kulitnya yang telah susut dan berkerut. Fisik Mak Saija tak lagi prima seperti dulu, bahkan encok dan rematik kerap kali mendera. Maman terbenung sejenak hingga muncul rasa iba pada wanita tua itu. "Mak, makan sama Abah sudah pada sepuh. Kenapa tungkunya gak diganti aja sama kompor minyak sih? Kalau mau, biar nanti Maman pesan ke tokonya Wak Ujang ya," kata Maman. Mas Saija meletakkan bumbung bambu di sebelah hau, lalu memasukkan kayu-kayu kering ke dalam bara api. Tak lama kemudian, wanita itu pun membalas kalimat Maman. "Bukannya emak gak mau, Man, tapi abahmu itu kekeh, kepengen pakai hau. Katanya mah biar masakannya jadi lebih enak. Kalau emak mah gimana kata abah aja." Maman terdiam mendapati jawaban itu. Kadang ia suka bingung sendiri dengan abahnya yang betah dengan cara lama, padahal zaman telah beranjak modern. Namun dia sadar jika kehendaknya itu tidak bisa dipaksakan. Maman pun bangun lalu menuju ke halaman belakang untuk menjemur handuk dan juga pakaiannya. Sesampainya di belakang, Maman segera menjemur handuk dan pakaiannya. Tampak olehnya Abah Ajat sedang membelah kayu dengan sebilah kapak. Meski berusia 60 tahun, namun tubuh Abah Ajat tetap terlihat bugar dalam melakukan rutinitas. Maman perlahan mulai menghampiri Abah Ajat. "Sini, Bah, biar Maman aja yang belahin kayu bakarnya. Abah pasti capek, lebih baik istirahat di dalam," ucap Maman. "Jangan, nanti tangan kamu kapalan. Sudah, lebih baik kamu bantu emak masak aja di dapur ya," Abah Ajat berseloroh. "Ah, Abah mah bisa aja," Maman menyahut. Abah Ajat tertawa geli, namun pada akhirnya ia malah menyerahkan kapak di genggamannya kepada Maman.
Orang tua itu pun duduk bersandar di bawah pohon nangka yang rindang untuk sekedar beristirahat. Bah, kenapa sih bah? Abang nggak mau pakai kompor minyak? Padahal kan kalau pakai kompor jadi lebih praktis masaknya. Abang juga nggak perlu jauh-jauh ke hutan lagi buat cari kayu bakar, tanya Maman. Nanti kalau pakai kompor, masakan mak kamu jadi kurang enak. Kalaupun abah mesti keluar masuk hutan, ya nggak apa-apa, hitung-hitung olahraga. Umur segini kalau kebanyakan diem di rumah juga nggak bagus, man. Terang abah, Maman terdiam namun tangannya tetap sibuk mengayunkan kapak ke batang-batang kayu yang belum sempat dibelah. Tak lama kemudian, orang tua itu kembali melanjutkan kata-katanya. Abah mah cuma kepengen punya TV, biar bisa nonton Elias Pikal sama nonton Robby Darwis. Yang hitam putih juga nggak apa-apa. Kalau dengerin serial radio melulu, lama-lama bosan juga. Maman melirik ke arah Abah Ajat. Ia pun meletakkan kapaknya di atas tumpukan kayu-kayu yang sudah terbelah. Oh, jadi Abah teh kepengen punya TV. Ya udah, nanti dibawain kalau Maman balik lagi ke Maria. Maman menanggapi seketika. Wajah lelah Abah Ajat menjadi sumringah. Begitu ia mendengar kalimat tadi, kalau memang benar apa yang dikatakan oleh Maman, maka nantinya Abah tidak perlu lagi menonton TV di rumah tetangganya. Sudah, Abah sekarang istirahat aja dulu sambil nunggu emak selesai masak. Ya, Abah mau tiduran dulu sebentar, mumpung belum zuhur, balas Abah Ajat sambil memakai alas kakinya. Oh iya bah, Maman pinjam kail sama tali pancingnya ya. Nanti malam Maman mau ngobor di sawah. Oh iya, semua peralatan mancing Abah ada di gudang. Tinggal cari aja nanti ya, jawab Abah Ajat. Sejurus kemudian, Abah pun pergi meninggalkan Maman, lalu bergegas masuk ke dalam rumah. Maman lantas segera membawa masuk potongan-potongan kayu bakar tadi ke dalam dapur. Tepat pukul 10 malam, Maman pun bersiap pergi mengobor. Perlengkapan mengobor seperti kail beserta tali pancing telah ia persiapkan, begitu pula dengan lampu Petromax dan juga ember. Maman beruntung sebab malam itu langit tidak menunjukkan tanda-tanda akan hujan. Setelah berpamitan dengan Abah Ajat, Maman segera bergegas pergi menuju persawahan yang berada tak jauh dari rumahnya. Cukup berjalan kaki 5 menit. Akhirnya Maman tiba di lokasi yang dituju, sebuah persawahan luas yang jika di waktu terang akan terlihat menakjubkan. Selain itu, aktivitas para petani benar-benar memberi kesan alam pedesaan yang tentram. Namun, jika di malam hari, sawah-sawah tersebut akan menyatu dengan kekelaman. Tak ada lagi keindahan yang tampak, hanya sunyi senyap yang berbalut nuansa gelap pekat. Dari kejauhan, samar-samar ada 2 titik cahaya yang berkedip, arahnya lebih dekat dengan sungai dan komplek pemakaman umum. Maman menurunkan embernya lalu memandangi cahaya tersebut. Tempat ngobor kesukaanku sudah keduluan ditempati orang. Maman menggerutu dalam hati. Ya udah deh, nanti juga mereka bakalan pindah ke tempat lain. Imbunya lagi, Maman melangkah menyusuri pematang sawah sambil menenteng lampu Petromax. Dengan sangat teliti, matanya menyelisih ke setiap lubang yang ada di sisi pematang ataupun sisi saluran irigasi. Sebuah lubang berukuran sedang yang tergenang air tampak menarik perhatiannya, dan benar saja, sesaat kemudian muncul gelembung udara dari dalam lubang tadi. Ini dia target pertamaku, gumam Mamam dengan wajah berseri-seri. Dengan sangat hati-hati, pria itu segera memasukkan mata kailnya ke dalam lubang. Ia tidak khawatir akan kehabisan umpan sebab ada banyak cacing tanah pada sepetak sawah. Kalau mau, ia juga bisa mencari yuyu di tepi sungai untuk umpan alternatif. Ditarik, seru Maman. Buru-buru ia menarik tali pancing. Seekor lindung berukuran sedang tampak meronta-ronta begitu dipaksa keluar dari lubang. Tanpa mengalami kesulitan apapun, Maman bisa dengan mudah melepaskan mata kail pada mulut hewan tersebut. Setelah terlepas, belut tadi segera dimasukkan ke dalam ember. Lama kemudian, ia kembali memasang umpan sambil sibuk mencari lubang yang lainnya. Maman berhasil menemukan lubang lain yang terletak tidak begitu jauh dari lubang pertama. Lubang tadi tak tergenang air sehingga ia tidak bisa melihat adanya gelembung udara yang keluar. Namun ia bisa memastikan jika itu adalah lubang belut sebab memiliki tekstur halus pada lubangnya.
Ada kalanya juga Maman sedikit ragu karena bisa saja itu adalah lubang ular kadut. Ah, mudah-mudahan lubang belut. Bismillah, gumamnya lagi. Maman memasukkan lagi tali pancing yang sudah diberi umpan ke dalam lubang. Sambil menunggu adanya tarikan, pria itu pun memalingkan wajahnya ke arah sungai. Dua titik cahaya yang sebelumnya dia lihat tampak masih berada di sana. Maman menarik nafas dalam-dalam. Sepertinya ia harus sabar menunggu sampai para pengobor itu meninggalkan tempat tersebut. Satu tarikan membuat tali pancingnya bergerak-gerak dan membuyarkan lamunannya. Maman langsung menyambar tali pancing lalu menariknya pelan-pelan sampai buruannya berhasil dikeluarkan dari lubang. Kali ini raut wajah Maman tampak masam lantaran belut yang didapatnya ukurannya lebih kecil daripada yang sebelumnya. Begini nih malasnya kalau ngobor di sawah. Belutnya kecil-kecil, gak kayak di sungai. Maman menggerutu sembari memasukkan belut tadi ke dalam ember. Dengan perasaan malas, Maman beranjak juga dari tempat itu. Tak tentu mau ke arah mana. Ia hanya berjalan-jalan di sekitar pematang saja. Kurang dari 5 menit, para pengobor yang barusan ada di sungai pun mulai bergeser agak menjauh. Tentu saja ia tidak ingin membuang-buang kesempatan. Lengah sedikit, spot yang disukai para pengobor tersebut bisa-bisa diserobot oleh orang lain. Dengan hati yang riang, Maman berdendang sambil terus melewati pematang yang sempit dan agak becek. Tarian cahaya petromaxnya berkelebatan menghiasi malam. Kaki lelaki itu tak pernah lelah melompat dari satu galengan ke galengan lain yang lebih rendah. Segerombolan kunang-kunang tampak beramburan begitu dirinya melintasi sekumpulan hewan bercahaya tadi, hingga akhirnya sampailah Maman di tepi sungai yang airnya mengalir jernih dari pegunungan. Tanpa bertele-tele, Maman langsung menuruni anak tangga menuju pinggiran sungai. Tak ada kendala yang ditemui sebab saat itu permukaan air sedang tidak naik. Segera saja Maman meletakkan lampu petromaxnya di sebuah batu besar. Dulu suatu SD, Maman dan teman-temannya biasa melompat dari atas batu tersebut lalu menceburkan diri ke kali. Ya, masa-masa indah itu selalu membekas dalam ingatannya. Sayang sekali si Darman udah gak di sini. Padahal dia paling getol kalau urusan mancing atau ngobor, ujar Maman. Kali ini Maman tidak lagi menggunakan cacing sebagai umpan sebab di sekitaran sungai banyak dijumpai yuyu yang berkeliaran. Malam hari memang waktu yang ideal bagi yuyu untuk mencari makan. Saat hewan tersebut keluar dari lubang, saat itu juga Maman akan menangkapnya. Meski jumlahnya banyak, namun Maman hanya menangkap 5 ekor saja. Dengan umpan tersebut, dia berharap bisa mendapat buruan yang ukurannya lebih besar. Setelah menaruh tali pancing di salah satu lubang, Maman memilih duduk di atas batu sambil menunggu umpannya ditarik. Jemarinya lantas mengambil sebatang rokok yang sejak tadi disisipkan di samping telinga. Bara api mulai menyurut sigaret yang kini terselip di antara dua bibirnya. Asap kelabu membumbung tinggi di tengah kegelapan yang terusik oleh gemericik riang air sungai. Kedamaian bagai menyinggahi relung kalbunya. Setiap kali ia mendengar riak-riak air menghempas bebatuan, tentu saja ia tidak akan bisa menemukan setitik surgawi semacam itu di kota tempat tinggalnya sekarang. Satu hentakan membuat Maman mencelat dari tempat duduknya. Dengan cekatan jemarinya menarik tali pancing tersebut sampai sang belut itu keluar dari dalam lubang. Maman berteriak kegirangan manakala seekor belut berukuran besar berhasil didapatkan hanya dalam waktu 3 menit saja. Rupanya hal itu memacu gairah mengobornya jadi kian bertambah. Maman melipir sedikit ke arah utara sambil mencari lubang yang lain. Tampak olehnya jejak kaki manusia yang masih membekas di sekitaran pinggir sungai. Ia menduga jika itu adalah jejak kaki milik pengobor sebelumnya. Maman tidak terlalu menghiraukan jejak tersebut sebab ia sudah mendapatkan lubang baru. Buru-buru ia memasukkan tali pancing, lalu duduk sebentar sambil menunggu umpannya dimakan. Maman juga sempat beberapa kali mengalami kegagalan, namun ia tetap sabar melakukannya. Begitu dan seterusnya, sampai akhirnya Maman berhasil mendapat 4 ekor lindung yang berukuran besar.
Merasa buruannya mulai berkurang, Maman pun berinisiatif untuk pindah ke sisi sungai yang lain. Namun baru saja ia hendak menaiki tanjakan, mendadak telinganya menangkap ada suara janggal yang terdengar dari kejauhan. Maman urung pergi, ia malah tertegun sambil mendengarkan baik-baik suara tersebut aneh. Dia merasa suara tadi menyerupai suara sesuatu yang sedang menumbuk-numbuk permukaan tanah. Masa iya ada orang nyangkul gini hari? Pikirannya penuh dengan rasa heran. Terdorong oleh rasa penasaran, Maman pun nekat mencari tahu dari mana sumber suara tadi berasal. Secara perlahan dan hati-hati, ia melangkah lalu menaiki tanjakan. Setelah berada di atas, Maman kembali mengandalkan indera pendengarannya untuk menangkap lebih jelas suara tersebut. Suaranya kok kayak dari arah pemakaman ya? Tapi apa iya ada yang meninggal? Perasaan seharian ini di musola nggak ada pengumuman orang meninggal. Maman mengernyitkan dahi. Setelah 2 kali hisapan lagi, kreteknya pun dibuang di sisi sungai. Tak lama kemudian, lelaki itu mulai menebar pandangannya ke arah pemakaman umum yang hanya berjarak sekitar 100 meter saja. Samar-samar, matanya bisa menangkap ada objek bercahaya yang menyeruak dari balik pepohonan. Lagi-lagi, matanya dipaksa untuk menyelidik ke sumber cahaya tersebut. Rasa ingin tahunya semakin meninggi, sehingga ia memutuskan untuk berjalan sembunyi-sembunyi ke lokasi tadi. Maman terus bergerak senyap di dalam gelap. Ia sengaja meninggalkan ember juga petromaxnya di dekat sungai agar lebih leluasa pergerakannya. Kini ia sudah semakin dekat ke area pemakaman. Suara hantaman benda keras itu pun kian jelas terdengar. Sesampainya Maman di tembok pemakaman, ia bisa melihat ada sebuah lampu petromax yang tergantung di sebuah dahan pohon. Di bawahnya tampak ada seorang pria bertelanjang dada yang tengah mencangkul sebuah makam. Maman tercengang sebab ia menduga jika makam tersebut adalah makam baru. Siapa orang ini? Mau ngapain dia gali makam sendirian? Pikir Maman yang mulai menaruh curiga dengan gerak-gerik orang tersebut. Maman memilih bersembunyi sambil terus memperhatikan orang itu dari jarak yang cukup aman. Beberapa saat kemudian, orang tadi tampak berusaha keluar dari dalam liang lahat dengan sekujur tubuh yang dipenuhi tanah. Ia pun berhasil keluar lalu duduk di sisi kuburan. Samar-samar, cahaya petromax mampu mengungkap raut wajah yang ada di bawahnya. Maman terperanjat manakala ia menyadari jika orang tersebut adalah Matsani, seorang jawara berilmu hitam yang sangat ditakuti di kampungnya. Bukankah orang itu udah lama pergi dari kampung ini? Maman berucap dengan suara gemetar. Tadi jawaban atas pertanyaan barusan, Maman justru terlihat ketakutan melihat sosok lelaki tua berambut panjang dan berkumis tebal itu hadir kembali di kampungnya. Nyali Maman menciut. Hasrat untuk membekuk si pelaku pembongkaran makam tadi pun sirna seutuhnya. Ia jadi teringat kejadian 25 tahun lalu di mana 3 orang warga tewas di tangan jawara itu. Matsani tersohor lantaran tidak mempan dibacok ataupun ditembak. Itulah sebabnya ia berani berbuat onar di beberapa kampung. Kejahatan yang sudah dilakukannya pun bermacam-macam, mulai dari merampok, meruda paksa wanita, hingga mencuri ternak warga desa. Masyarakat yang kadung muak dan geram akhirnya meminta bantuan seorang mualim asal Kulon yang juga seorang jawara. Dan berkat kesaktiannya, sang mualim itu pun berhasil mengalahkan Matsani meski harus terlibat dalam perkelahian sengit. Matsani yang kalah akhirnya berjanji meninggalkan kampung tersebut. Lamunan Maman tiba-tiba terbuyarkan oleh gelak tawa Matsani yang menggema. Semakin lemah saja tubuh Maman kala mendengar tawa dari sang jawara. Matsani bangun lalu mendekat ke arah petromax sambil berkata, "Memang sungguh harum mayat seorang perawan. Sayang, saya cuma butuh tali pocongnya saja. Kalau tidak, mungkin sejak tadi mayat gadis ini sudah kutiduri."
Matsani terkekeh, bulu kuduk Maman seketika bergidik ngeri. Begitu tahu apa yang diincar oleh Matsani, kini matanya fokus ke tangan Matsani yang sedang menggenggam dua utas tali pocong. Sekali lagi, tawa sang jawara kembali menggelegar di tengah-tengah kesunyian. Sebentar lagi, kesaktianku akan bertambah sempurna. Setelah itu, para jawara di kampung ini yang masih hidup dan masih tersisa akan aku habisi, seru Matsani dengan suara meninggi. Pria itu kemudian berjalan ke sisi makam dengan senyum yang terkembang lebar. Tak beberapa lama ia pun mulai mengayunkan cangkulnya. Tanah yang masih tampak basah meluncur deras ke liang kubur dan kembali membenamkan jasad gadis yang ada di dalamnya. Tidak sampai 10 menit, lubang kubur tersebut akhirnya berhasil ditutup seperti sedia kala. Matsani mengibas-ngibaskan tangannya ke sekujur tubuh. Sisa-sisa tanah yang masih menempel berjatuhan. Ia lalu mengambil posisi bersila di sebelah makam yang baru saja dibongkarnya. Sebaiknya aku segera memulai ritual ini selagi tidak ada gangguan apapun, ujar Matsani sambil mematikan lampu Petromax. Dari balik saku celananya, Matsani meraih sebuah korek. Percikan api sontak membuat keadaan di sekelilingnya terang benderang, walau sesaat tak berselang lama lidah api tampak menari-nari dari ujung korek api tersebut. Segera saja ia sulut arang yang ada pada sebuah dupa. Berkat bantuan angin, akhirnya arang-arang tadi berhasil membara. Matsani kemudian menaburkan beberapa bongkahan kecil kemenyan di atas bara api. Asap putih membumbung ke udara, menebarkan aroma khas yang turut terbawa angin. Lelaki tua itu mulai membentangkan kedua belah tangannya, lalu memejamkan matanya. Meski sudah lanjut usia, Matsani tetap bisa melakukan semedi dengan sikap sempurna dari jarak yang cukup dekat. Maman masih setia mengamati gerak-gerik sang jawara. Sesekali tangan Maman berkelebatan memburu nyamuk-nyamuk yang kerap kali mengusik aktivitasnya. Heran, kok bisa-bisanya orang itu telanjang dada? Apa nggak digigit nyamuk ya? Pikir Maman sambil geleng-geleng kepala. Meski udara dingin mulai mengganggu, ditambah serbuan nyamuk yang bertubi-tubi, namun Maman enggan meninggalkan tempat tersebut. Ia masih penasaran dengan apa yang akan terjadi berikutnya. Tak terasa, setengah jam berlalu begitu cepat dan semuanya masih tetap seperti sedia kala. Dari balik kegelapan, Maman bisa melihat ada asap putih yang muncul dari arah belakang Matsani. Asap tadi berputar-putar di atas kepala Matsani hingga membentuk sesuatu yang abstrak. Matsani tetap bergeming dalam semedinya. Entah apakah ia menyadari kejadian itu atau tidak, hingga di satu waktu asap tersebut secara perlahan mulai menyusup ke dalam tubuh Matsani melalui lubang hidung dan mulutnya. Hal itu membuat tubuh Matsani jadi bergetar dan dari mulutnya terdengar rangan yang tertahan. Maman tak bisa menyembunyikan rasa ngerinya melihat peristiwa yang menurutnya sangat janggal itu. Ia tidak tahu apa yang harus diperbuatnya selain terus bersembunyi sambil terus mengamati. Tiba-tiba dari sisi lain terdengar teriakan kencang yang lantas membuatnya terkejut. Sekarang waktunya, seru suara tersebut. Dua bayangan hitam seketika mencelat dari balik pepohonan dan langsung menyerbu ke arah Matsani. Saat itu juga Maman dapat mendengar suara derak ranting dan dedaunan kering yang terinjak. Samar-samar dua bayangan itu segera menghentikan lajunya di depan tubuh Matsani yang masih mengejang tak terkendali. Bakar tali pocongnya dan hancurkan dupanya, perintah salah satu dari mereka. Satu orang lainnya dengan segera melaksanakan perintah tadi. Dua utas tali pocong itu diraihnya, lalu ia bakar menggunakan korek api milik Matsani yang tergeletak di atas tanah. Tak cukup sampai di situ, kini orang tersebut beralih mengincar dupa yang masih menyala. Hanya dengan sekali injakan, dupa itu hancur berkeping-keping dan membuat bara api berhamburan ke atas tanah.
Pastikan tali pocongnya habis terbakar, ucap orang tadi. Sudah Kang, dua-duanya sudah kebakar, saut orang yang disuruhnya. Kedua orang yang belum diketahui identitasnya tadi kini mengalihkan perhatiannya pada kuburan yang baru saja dibongkar. Bersama-sama mereka menghampiri dan memeriksa kondisi makam tersebut. Tiba-tiba terdengar suara Mat Sani yang mengerang kesakitan sambil bergulingan di atas tanah. Baik Maman maupun kedua orang misterius tadi sama-sama tercengang melihat reaksi yang terjadi pada Mat Sani pasca tali pocong dan dupa dihancurkan. Mat Sani tak henti-hentinya meronta sambil memegangi kepalanya. Tubuhnya mulai menggelepar tak terkendali, bahkan kakinya beberapa kali menghantam nisan kayu. Beberapa saat kemudian tubuh jawara itu tak bergerak sama sekali dalam posisi tengkurap. Kang Asrul, apakah si keparat ini sudah mati? Bisik orang yang ditugaskan membakar tali pocong. Saya tidak tahu kalau itu. Setahu saya, kesaktian yang diperoleh dari tali pocong perawan bisa digagalkan pada saat ritual sedang dijalankan. Tapi kita tetap harus waspada, mengingat bajingan ini terlalu sulit untuk dirasakan, jawab orang yang dipanggil Asrul. Mungkin sebaiknya kita periksa aja dulu. Kalau masih bernafas, kita habisi dia dengan keris ini, imbu Asrul seraya menghunus sebilah keris miliknya. Asrul berjalan pelan mendekati tubuh Mat Sani yang masih terkapar tak berdaya. Tangannya kini sibuk memeriksa denyut nadi dan jantung Mat Sani. Saat itu juga muncul kepanikan di wajah Asrul. Celaka, orang ini belum mati, seru Asrul pada kawannya. Asrul yang ketakutan dengan segera mengayunkan keris di tangannya secepat kilat. Ia menghujamkan senjata tadi ke arah jantung Mat Sani. Secepat itu juga tangan kanan Mat Sani menangkap dan mencekal tangan Asrul. Dasar anak kemarin sore, berani-beraninya kalian mengacaukan ritualku, ha? Mat Sani tiba-tiba membuka mata seraya mencoba bangkit. Aku pastikan besok siang kalian berdua akan menjadi penghuni baru di pemakaman ini. Sekarang terimalah ajal kalian, ucapnya lagi sembari mendorong tubuh Kang Asrul ke batang pohon. Asrul berteriak kesakitan begitu tubuhnya menghantam batang pohon. Tubuh lelaki itu pun ambruk ke atas sana dengan dahi bercucuran darah. Rekan Asrul menjadi geram. Tangannya dengan cepat menggapai gagang pacul milik Mat Sani yang masih tergeletak di atas kuburan. Ia lantas mencelat ke arah Mat Sani seraya mengayunkan cangkul di genggamannya. Terang! Terdengar suara nyaring seperti logam yang membentur benda keras. Rupanya mata cangkul tadi patah begitu menghantam batok kepala Mat Sani. Sang jawara tua itu terbahak-bahak melihat ekspresi lawannya yang tampak kebingungan. Dasar goblok, apa bapak moyang kamu tidak pernah cerita tentang kesaktian Mat Sani? Wahai anak muda, jangankan cangkul, pelor pun tidak akan sanggup melubangi palaku, celetuk Mat Sani sembari bertolak pinggang. Atau jangan-jangan kau sama sekali belum tahu siapa Mat Sani? Sebelum maut menjemputmu, mungkin sebaiknya ku beritahu dulu siapa aku, agar kamu tidak mati penasaran. Dengar anak muda, nama saya adalah Mat Sani. Kakek atau bapak kamu pasti tahu siapa saya. Kedatangan saya ke kampung ini adalah untuk membalas perlakuan mereka yang dulu pernah ramai-ramai mengusirku. Saat ini beberapa warga mungkin ada yang sudah mati karena berumur, tapi bagi yang masih hidup, tidak lama lagi mereka akan mendapat balasannya. Serga Mat Sani, pemuda tadi beringus mundur. Ia baru menyadari jika lawannya saat ini bukanlah sekelas garong yang biasa ia tangkap dan dipukuli semaunya. Sayangnya Mat Sani terlanjur murka lantaran ritualnya terganggu oleh ulah mereka. Dengan jemari yang siap melumat korbannya, jawara itu pun melangkah ke arah depan. Namun baru juga berjalan beberapa langkah, mendadak tubuh Mat Sani kembali bergetar tak karuan. Dari mulutnya keluar asap putih yang lama-kelamaan bertransformasi menjadi lelaki tua bertubuh bungkuk. Mata kakek tersebut menyala laksana pijar api. Rekan Asrul tampak merinding melihat sosok renta yang ada di hadapannya. Mbak Agni, seru Mat Sani dengan wajah terkejut. Tanpa diperintah, Mat Sani langsung bersimpu di hadapan sosok tersebut, sosok yang dipanggilnya Mbak Agni.
Hampura Mbah, maafkan saya karena persembahan untuk kamu telah terganggu. Matsani menangkupkan kedua telapak tangan seraya membungkukkan tubuhnya. Sani, ritual dan persembahan kamu telah gagal. Ingat, setiap persembahan yang gagal maka harus dibayar dengan nyawa, kata Mbak Agni dengan suara menggelegar. Matsani terbelalak mendengar penuturan tadi. Wajahnya tiba-tiba dihinggapi kecemasan. Ia segera bersujud seraya memohon kepada si kakek. Saya mohon, jangan ambil nyawa saya, Mbah. Saya berjanji akan mencari persembahan baru lagi setelah menghabisi kedua orang ini. Matsani mengiba di bawah kaki orang yang ia panggil Mbah tadi. Kesempatan hanya datang sekali, Sani, sahut Mbak Agni. Secepat kilat, telapak tangan Mbak Agni menggapai lalu mencengkram wajah sang jawara. Baik Maman, Asrul juga kawannya sama-sama tertegun melihat betapa kuatnya cengkraman si kakek pada wajah Matsani. Seketika terdengar derak seperti sesuatu yang remuk. Sepertinya jemari kekar Simba berhasil menghancurkan tulang pipi dan rahang Matsani. Saat itu juga sang jawara menjerit kesakitan sembari terus mencoba melepaskan cengkraman di wajah. Tiba-tiba muncul asap lalu disusul dengan kobaran api yang menjilat hingga membakar wajah serta kepala Matsani. Tubuh sang jawara itu menggelinjang kepanasan. Jeritanya merobek keheningan malam. Kaki itu akhirnya melepaskan cengkramannya dan membiarkan Matsani pontang-panting membabi buta. Api di kepala Matsani semakin besar berkobar, membuatnya semakin berlarian tak tentu arah. Batang-batang pohon ditabraknya sampai akhirnya tubuh Matsani ambruk di atas tanah dengan kondisi kepala yang masih terbakar. Sesekali kakinya mengejang sebelum akhirnya ia benar-benar mengembuskan nafas penghabisan. Asrul dan kawannya mematung di depan jasad Matsani yang kepalanya sudah gosong serta menebarkan bau tak sedap. Mereka tidak menyangka jika jawara yang terkenal suka membuat onar itu kini benar-benar menemui ajal, bukan oleh sabetan golok, bukan pula karena ditembus peluru. Matsani justru mati oleh sosok tua bertubuh bungkuk yang selama ini telah memberikannya kesaktian. Wardi, jangan lengah. Kita tidak tahu apakah kakek-kakek itu akan mencelakai kita juga atau tidak, bisik Asrul pada rekan yang bernama Wardi. Mbak Agni menoleh lalu menatap ke arah Asrul dan Wardi dengan raut wajah penuh amarah. Ia menyeringai serta memperlihatkan air liurnya yang menetes dari sela-sela giginya yang keropos dan menghitam. Tiba-tiba saja Simba memalingkan wajahnya ke arah pepohonan. Sepertinya dia tahu ada satu penyusup yang tengah bersembunyi di sana. Sambil menggeram, Mbak Agni mengangkat sebelah kakinya. Keluar kau manusia bodoh, serunya sembari menghentakkan kaki ke permukaan tanah dengan sangat keras. Guncangan kuat terjadi manakala kaki si kakek menghantam bumi. Saat itu juga sesosok tubuh yang sedari tadi bersembunyi di balik batang-batang pohon tampak terpelanting ke udara lalu terempas ke darat. Asrul dan Wardi sama-sama termangu menyaksikan pendaratan yang tidak mulus yang dialami oleh penyusup tadi. Ternyata penyusup itu adalah Maman. Maman, pekik Asrul. Maman tidak menggubris, ia cuma bisa meringis menahan sakit pada bokongnya. Rupanya Simba bungkuk itu sudah mengetahui persembunyiannya. Dari sejak kapan kamu ada di sini, Man? Tanya Asrul. Dari sejak Matsani bongkar kuburan, sahut Maman sambil berusaha meluruskan pinggangnya. Manusia-manusia bodoh, karena kalian telah mengganggu ritual, maka kalian juga harus merasakan akibatnya. Si kakek itu menggeram seraya duduk bersila di depan jasad Matsani. Ia mulai merapal mantra yang artikulasinya tak begitu jelas dan tak bisa dimengerti. Semakin lama, semakin cepat saja kata-kata yang terlontar dari mulutnya. Tak lama kemudian, angin mendadak berembus dengan kencang. Batang pepohonan nyaris bertubangan, daun-daun kering berterbangan. Bahkan lampu petromak milik Matsani sampai terpental. 3 orang yang ada di situ berusaha menggapai objek apapun yang bisa dijangkau agar tidak terbawa angin. 1 menit kemudian, angin kencang itu akhirnya mereda. Suasana kembali senyap seperti sedia kala. Maman menoleh ke sekelilingnya. Tak ada apa-apa selain ratusan makam dengan nisan terpanjang. Aneh, dia juga tidak melihat keberadaan Mbak Agni.
Alhamdulillah, kakek-kakek galak itu sudah pergi, ujar Wardi dengan perasaan lega. Asrul tidak membalas ucapan Wardi. Ia lantas memeriksa keadaan sekitar setelah berkali-kali menyapu pandangannya ke berbagai penjuru makam. Asrul pun percaya jika Mbak Agni memang sudah menghilang. Sebaiknya jangan senang dulu. Coba kalian lihat baik-baik, di balik pepohonan itu ada apa? Sergam Maman dengan raut wajah penuh kecemasan. Asrul dan Wardi sontak mengarahkan pandangannya ke titik yang ditunjukkan oleh Maman, dan benar saja beberapa pasang mata berwarna merah menyala tampak sedang mengamati mereka dari balik pepohonan. "Kang, itu apa lagi?" bisik Wardi. "Jangan tanya saya, coba nyalain senter kamu, arahkan ke situ," perintah Asrul dengan cekatan. Wardi segera menyalakan lampu senter di genggamannya. Ia lantas mengarahkan benda tersebut ke titik di mana objek mencurigakan tersebut berada. Tiga orang tadi terkejut lantaran itu adalah 5 sosok pocong dengan wajah menghitam dan sorot mata mengancam. Kelima makhluk astral berbalut kafan itu segera mencelat ke udara lalu melayang-layang dari satu pohon ke pohon lain. Mereka seolah murka dan berusaha menghindari paparan cahaya. "Hati-hati, sepertinya demit-demit ini bermaksud mencelakai kita," Asrul mencoba mengingatkan. Belum sempat Asrul melanjutkan kalimatnya, tiba-tiba saja satu dari 5 pocong itu seperti menyemburkan cairan hitam dari mulutnya. Beruntung Asrul dan Wardi berhasil menghindar sehingga mereka tidak sampai terkena cairan berbau busuk tersebut. "Waduh Kang, kita diludahin," pekik Wardi panik. "Ayo, sebaiknya kita pergi dari sini. Demit-demit itu seperti tidak main-main," ucap Asrul. Wardi dan Maman mengangguk serempak. Mereka pun akhirnya berbalik arah dengan maksud melarikan diri dari area pemakaman secepat mungkin. Ketiga lelaki tadi mengayunkan langkah kakinya demi menghindari hal-hal buruk yang bisa saja terjadi. Rasa takut benar-benar membuat mereka tidak menghiraukan rasa sakit pada lengan akibat tergores ranting-ranting tajam. Naas, kaki Wardi tersandung dahan yang tumbang memalangi jalan tanpa ampun. Tubuhnya terjerembab ke tanah dengan sangat keras. Tampaknya baik Asrul maupun Maman menyadari jika rekan mereka terjatuh. Keduanya menghentikan langkah lalu berbalik arah. Belum sempat mereka membantu Wardi untuk bangun, tiba-tiba saja keduanya terperanjat. 5 bayangan putih itu terlihat melompat-lompat dari balik kegelapan dan semakin mendekat ke arah mereka. "Demit-demit itu ngejar kita Kang," seru Maman sembari berusaha membangunkan Wardi yang masih kesakitan. "Wardi, cepat bangun atau kita tinggalkan kamu di sini," perintah Asrul yang juga mencoba menarik lengan Wardi. Kelima sosok pocong itu kembali melesat ke udara dengan wujud metafisikanya yang tak lagi terikat gravitasi sesamanya di atas pepohonan. Kini satu persatu makhluk astral tersebut mulai meluncur ke arah Asrul, Maman dan Wardi. Terdorong oleh perasaan takut yang kian memuncak, ketiga pria tadi kembali beramburan. Selang beberapa saat kemudian ketiganya pun berhasil melewati sungai yang menjadi batas antara persawahan dan area pemakaman. Dengan nafas terengah-engah, Asrul memerintahkan 2 orang lainnya untuk berhenti berlari. Ia lalu menoleh ke arah belakang untuk mengetahui apakah demit-demit tersebut masih mengejarnya. Dari jarak yang cukup aman, mereka bisa melihat 5 sosok pocong tadi sudah tak ada lagi, tidak lagi mengejarnya. Kelima hantu berbalut kafan tadi hanya mematung di tepian sungai sambil terus memandangi mereka. Tak lama kemudian, wujud 5 pocong tersebut pudar begitu saja ditelan gelapnya malam. "Mereka sudah hilang Kang," celetuk Wardi. Asrul mengangguk lemah dengan nafas yang masih terdengar terengah-engah. Akhirnya mereka bisa bernafas lega setelah beberapa kejadian aneh yang dialaminya. Tiba-tiba saja Maman teringat dengan lampu Petromax dan belut-belut hasil buruannya. "Waduh Kang, Petromax sama belut saya masih ada di dekat sungai. Bagaimana ini Kang?" kata Maman. "Nanti pagi aja kita ambil. Petromax sama belut kami juga masih ketinggalan di dekat pemakaman," balas Asrul. "Loh, memangnya Kang Asrul sama Wardi habis ngobrol juga? Apa jangan-jangan yang tadi ngobrol di pinggir sungai itu kalian ya?" Maman menyaut dengan wajah penasaran.
Ya memang kami, tapi tiba-tiba terdengar seperti ada suara orang yang sedang gali makam. Ya akhirnya saya sama Wardi melipir, menyusuri sisi sungai, lalu masuk ke area pemakaman dari arah selatan. Ternyata ada yang sedang gali makam buat diambil tali pocongnya. Siapa sangka kalau itu ternyata adalah Mat Sani. Jelas Asrul. Waktu itu mah gue pikir dia udah mati. Soalnya kata Abah, Mat Sani teh udah hilang dari kampung ini sekitar 20 tahun lalu, timpal Maman. Ya, Abah kamu memang benar. Warga kampung sini tidak ada yang kepikiran kalau Mat Sani masih hidup. Terakhir, saat dia dikalahkan Mu'alim dari Kulon aja umurnya udah hampir 50 tahunan, Asrul mengakhiri kalimatnya sembari membetulkan letak sandal jepit di kakinya. Mereka tidak berkata apa-apa lagi, selain sama-sama mengatur nafas yang masih terdengar ngap-ngapan. Baik Maman ataupun Asrul sesekali mengamati keadaan di sekeliling. Barangkali mereka khawatir masih diikuti pocong-pocong tadi. Kang Asrul, terus sekarang kita gimana? Tanya Wardi. Sekarang sebaiknya kita temui Pak Kades, lalu ceritakan perihal jenazah Mat Sani. Kita juga harus memberitahu kalau ada makam baru yang dibongkar lalu diambil tali pocongnya oleh kepala tua itu. Jawab Asrul. Setelah istirahatnya dirasa cukup, ketiga lelaki itu pun beranjak dari tempat tersebut. Ketiganya kompak melangkahkan kakinya ke rumah kepala desa untuk memberitahu kejadian yang baru saja terjadi di kampungnya. Malam yang sebelumnya sunyi perlahan menjadi riuh oleh warga yang berkerumun di depan balai desa. Berita tentang makam yang dibongkar, juga kembalinya Mat Sani, benar-benar membuat heboh seisi desa. Kepala desa kemudian berinisiatif mengumpulkan para ketua RT, ketua RW, hingga aparat desa untuk bersama-sama memeriksa makam siapa yang dibongkar. Selain itu, mereka juga perlu mengecek apakah benar jasad yang ada di pemakaman adalah jasad Mat Sani. Beberapa orang tua yang dulunya merupakan mantan jawara kampung turut serta dalam rombongan. Jika benar Mat Sani telah mati, setidaknya mereka bisa bernafas lega. Bukan rahasia lagi kalau dulu mereka juga pernah terlibat konflik horizontal dengan sang jawara berilmu hitam tersebut. Rombongan itu pun akhirnya ramai-ramai menuju pemakaman. Wardi, Asrul, dan Maman mau tak mau turut serta juga bersama rombongan tersebut. Tarian lidah api pada obor-obor yang dibawa warga tampak mengular di tengah-tengah kegelapan. Selang beberapa saat kemudian sampailah iring-iringan tadi di pemakaman. Segera saja Asrul menunjukkan tempat di mana jasad Mat Sani tergeletak. Kepala desa dan beberapa warga pun berduyun-duyun menghampiri jasad yang kepalanya telah hangus itu. Asrul, bagaimana saya bisa tahu ini mayatnya Mat Sani atau bukan? Kalau wajahnya aja gosong, bisa saja ini mayat warga kampung lain, ucap Pak Kades. Sumpah Pak Kades, itu jasadnya Mat Sani. Mata saya mah tidak rabun Pak. Kalau Bapak tidak percaya, tanyakan saja ke Maman dan Wardi, sahut Asrul. Pak Kades manggut-manggut. Meski sebenarnya ada keraguan pada benaknya, ia tentu tidak ingin begitu saja mempercayai ucapan Asrul, sebab kondisi wajah mayat itu memang sudah sangat sulit dikenali. Tiba-tiba tiga orang mantan jawara desa menghampiri Pak Kades. Mereka adalah Jito, Soleh, dan Agus. Ketiganya segera meminta izin pada kepala desa untuk memeriksa jasad tersebut, sebab mereka masih ingat jika Mat Sani memiliki bekas luka di beberapa bagian tubuhnya. Saya mohon izin Pak Kades. Setahu saya teh, Mat Sani punya luka bacokan di punggung, juga luka tusuk di perut sebelah kanannya. Bukannya so tahu, tapi dulu Mat Sani pernah duel sama almarhum kakak saya, dan beliau berhasil melukai punggung dan juga perutnya, ujar Soleh. Benar Pak, kalau memang Pak Kades berkenan, maka kami akan memeriksa jasad itu guna memastikan kesaksian Asrul, Maman, dan Wardi. Jito menyaut, tak ada penolakan. Pak Kades justru dengan senang hati mempersilahkan tiga mantan jawara itu untuk memeriksa jasad berwajah hangus tersebut. Sementara tiga orang tadi sibuk memeriksa jenazah, di belakang Pak Kades malah terdengar bisik-bisik warga yang sedang membicarakan sosok Mat Sani. Entah apakah mereka sedang membicarakan aib atau justru tengah resah begitu mendengar kabar kembalinya Mat Sani. Mohon izin Pak Kades, setelah kami memeriksa beberapa bagian tubuhnya,
Kami memastikan jika itu adalah benar jasad Matsani. Ini jadi salah satu buktinya, kata Jito sembari menunjukkan kalung rantai berbandul taring babi hutan beserta potongan kulit macan. Benda-benda inilah yang membuat kami sulit mengalahkan Matsani. Selain kebal senjata, pergerakannya juga jadi sangat lincah berkat kedua benda ini. Imbunya lagi, tiba-tiba seorang pria yang merupakan salah satu ketua RT di desa tersebut berlari menghampiri Pak Kades. Sesampainya di hadapan Pak Kades, ia pun segera melaporkan sesuatu. Pak Kades, maaf ganggu sebentar. Perihal makam yang dibongkar itu ternyata makam Marpuah, anak gadis Kang Majid yang baru meninggal 4 hari yang lalu. Astagfirullah, biadab benar kelakuan manusia ini, umpat Pak Kades dengan nada yang geram. Baiklah kalau begitu, mayatnya Matsani berarti kita harus kuburkan malam ini juga. Lanjutnya lagi, mendengar kalimat tadi, secara spontan orang-orang kampung memprotes keputusan sepihak tadi. Mereka merasa keberatan dan tidak terima jika mayat seorang durjana harus dikuburkan di desa mereka. Kericuan sempat terjadi akibat adanya perdebatan antara pihak kelurahan dengan masyarakat. Setelah mencari solusi, Pak Kades pun memutuskan untuk mengubur jasad Matsani di satu tempat yang jauh dari pemukiman penduduk. Malam itu, beberapa warga akhirnya ramai-ramai menggotong jasad Matsani menuju sebuah hutan yang jarang dijamah orang. Setelah liang lahat berhasil digali, jenazah Matsani pun dikebumikan di atas pusarannya. Jito Soleh sengaja menancapkan sebilah kayu kelak jika nanti makam tadi telah rata dengan tanah atau mungkin tersamarkan oleh rerumputan, maka kayu itulah yang menjadi patokannya. Para warga sekalian, mohon perhatiannya sebentar. Pak Kades berseru di depan kerumunan warga. Guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, mulai sekarang warga dihimbau untuk tidak masuk ke dalam hutan. Kita belum tahu apakah Matsani benar-benar mati atau tidak, mengingat orang ini sudah terlalu sering mempelajari ilmu hitam. Sekali lagi saya ingatkan, agar nanti kalian tidak lagi mencari kayu bakar di hutan ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih, Sampurasun. Tutup Pak Kades. Tak lama kemudian, kerumunan warga tadi pun mulai meninggalkan area hutan dan kembali ke rumah masing-masing. Beberapa aparat desa tampak masih berada di situ untuk menutup akses menuju hutan dengan menggunakan batang-batang bambu. Sekarang hutan itu resmi menjadi hutan terlarang, bukan gara-gara mitos yang dibesar-besarkan atau hal semacamnya, namun karena di situ ada jasad Matsani yang sangat ditakuti. Berita perihal makam Marpuah yang dibongkar untuk diambil tali pocongnya tentu membuat orang tuanya merasa sedih dan terpukul. Namun pihak kelurahan dengan sigap menggantinya dengan tali pocong yang baru. Tapi tentu warga desa sangat bersyukur karena aksi Matsani keburu dipergoki Asrul, Maman, dan Wardi. Mereka tidak dapat membayangkan andai saja jawara tua itu berhasil memperoleh kesaktian dari tali pocongnya Marpuah. Untuk sementara waktu, desa tersebut kembali merasakan kedamaian setelah sempat dilanda kecemasan gara-gara tersiar kabar kembalinya Matsani. Pada minggu sore, Maman pun berpamitan pada kedua orang tuanya untuk pulang ke kota. Di sana, rutinitas pekerjaan sudah kembali menunggunya. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Bang Aldi. Ini kisah ngambil settingnya dari masa lalu ya. Jadi peralihan dari kayu bakar ke kompor minyak. Jadi memang apa namanya banyak ya. Bahkan sampai sekarang itu ada beberapa di daerah desa ya, di pedesaan, orang yang masih mempertahankan, kalau kata orang Sunda kan hau tadi ya. Hau itu adalah tungku kayu. Jadi menggunakan kayu bakar karena apa? Memang cita rasanya berbeda teman-teman ya, ketika masak dengan kayu bakar atau dengan kompor minyak ataupun sekarang kompor gas. Jadi memang ada cita rasa yang berbeda tuh di situ, terutama ketika masak sayur ataupun masak nasi ya. Tapi kalau masak air pastinya sama aja sih rasanya ya. Malah menurut saya lebih enak pakai kompor gas, cepat tuh kalau bikin kopi. Dan pada kisah barusan itu bagaimana seorang Matsani jawara yang menganut ilmu hitam di masa lalu ingin membalaskan dendamnya dengan cara mengambil tali pocong perawan dari Marpuah. Udah namanya aja old school banget ya, Marpuah. Dan bagaimana di sini akhirnya digagalkan ya oleh beberapa warga desa yang sedang mengobor belut. Jadi mengobor belut tuh nyari belut di malam hari teman-teman. Dan di sini selesai sudah. Kalau enggak, wah dia bisa bertingkah lagi nih walaupun sudah tua, tapi
masih badannya masih tegap, masih kuat karena memang bukan sosok dia, sosok yang ada di dalamnya dia itu tumbah agni yang keluar itu dari Matsani, dan alhamdulillah akhirnya berhasil diselesaikan dan dikuburkan di tengah hutan ya, karena warga desa situ nggak mau tuh kalau dia dimakamkan di area pemakaman desa, takut terjadi apa-apa. Keren banget, overall kisahnya keren banget, dapat banget, saya suka nih buat Bang Aldi di awalnya tuh kayak alurnya enak, kesininya baru wah horornya dapat, keren banget. Dan terima kasih kepada Bang Aldi, tunggu lagi kisah-kisah selanjutnya, dan buat teman-teman semoga terhibur ya dengan kisah barusan para pecinta penikmat horor misteri. Lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita, silakan kita ambil yang baiknya saja dan dibuang yang buruk-buruknya dari kisah barusan. Buat yang punya komentar lain bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan, insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Dan buat teman-teman yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, boleh juga dibantu di-share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut terhibur. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, sekali lagi bisa diklik tombol subscribe ya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-teman kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Oh ya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang diangkat dari kisah nyata yang berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon yang ada di sini. Bebas ya, kirimannya boleh dalam bentuk tulisan, boleh dalam bentuk rekaman suara, pokoknya senyamannya teman-teman aja. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.